Oke, selamat siang semuanya. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini, saya ingin menyampaikan mungkin secara singkat tentang produk dari Ion Network. Ini produknya nanti akan launching sekitar tahun depan ya. Jadi di sini kita akan coba sounding dulu rencana-rencana yang akan kita bangun. Yang seperti kita ketahui bahwa Ion Network merupakan perusahaan internet di mana kita akan launching produk cloud perdana kita di tahun depan, sehingga nanti mungkin ada kebutuhan tentang mengenai adopsi cloud bisa kita akan penuhi di tahun depan. Oke. Ini seperti kita ketahui bahwa evolusi dari manufaktur itu sendiri pertama udah banyak permintaan teknologi digital, mendigitalkan manufaktur, karena kita tahu bahwa ke depan digital infrastruktur untuk cloud itu akan demandingnya akan tinggi. Lalu setelah itu mulai ada permintaan dari IoT, tadi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa produk-produk IoT yang sudah mulai banyak di manufaktur. Dengan begitu kita ada challenge di infrastrukturnya, bahwa sepertinya kita manufaktur membutuhkan adopsi teknologi yang fleksibel, scalable, dan bisa menanggulangi bahwa istilahnya high capital expense. Jadi kalau capex-nya tinggi dengan adanya adopsi cloud itu akan mengalihkan dari capital expense menuju OPEX ya. Oke. Dari sini teknologi demand-nya Digital Information Initiative, Data Analytic Requirement, sama IoT Integration. Jadi digital requirement di sini kita tahun depan akan menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang ada di manufaktur, di mana supaya tidak silo sistemnya dan scalable juga untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita akan menyediakan sebuah infrastruktur berupa cloud, di mana ini akan memudahkan manufaktur untuk berjalan sesuai dengan ekspektasi ya, kebutuhan. Oke, ini sebelum kita lebih dalam lagi tentang cloud, mungkin ada beberapa yang masih bingung tentang perjalanan IT infrastruktur tentang cloud. Jadi di sini saya bisa mulai berawal dari physical. Mungkin 10-20 tahun ke belakang kita masih familiar dengan istilah perangkat-perangkat jaringan, perangkat-perangkat server, semua itu terhubung satu sama lain di data center masing-masing dan membutuhkan maintenance istilahnya maintenance yang memiliki tantangannya tersendiri begitu. Dari physical kita ingat beberapa tahun ke belakang muncullah teknologi namanya virtual, atau yang mungkin biasa yang brand paling terkenal adalah VMware, ada juga Microsoft Hyper-V juga, atau kalau di Linux itu KVM. Itu datang untuk mengkonsolidasi server-server yang banyak yang tadinya 10 menjadi 1 atau 2 atau 3 untuk mengakomodir VM yang berjalan di atas physical server. Lalu dari perjalanan physical ke virtual itu ada penghematan yang lumayan signifikan, khususnya untuk power elektrik perangkat-perangkat IT. Yang tadinya mungkin 10 server sekian kilowatt itu di press menjadi setengahnya atau bahkan bisa hemat 70%. Lalu setelah virtual muncullah istilah namanya cloud. Oke, cloud infrastructure itu saya bagi ada 3.
Yang pertama infrastructure as a service, yang kedua adalah platform as a service, yang terakhir adalah software as a service. Di sini cloud ini memiliki karakternya masing-masing tergantung dari kebutuhan market atau kebutuhan perusahaan. Oke? Tentang cloud. Oke, mungkin kalau bicara mudahnya tentang cloud itu untuk yang kalangan umum, Google Drive atau OneDrive itu adalah software as a service. Sudah jadi. Tapi ada sebenarnya untuk kebutuhan perusahaan bahwa kebutuhan cloud juga ada untuk infrastructure as a service. Oke? Ini untuk memudahkan pembagian tentang cloud service modelnya. Yang pertama adalah kita berawal dari on-premise, ini yang mungkin puluhan tahun sebelumnya itu kita masih familiar dengan on-premise atau data center sendiri. Lalu kedua, mulai masuk ke ranahnya cloud. Jadi dari ranahnya cloud kita bisa pecah menjadi 3. Satu infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Di sini bisa dilihat bahwa gambar oranye ya, itu adalah tanggung jawab si pengguna. Lalu yang warna biru itu tanggung jawab cloud provider. Di sini Ion Network selaku cloud provider akan bertanggung jawab di warna biru. Tapi untuk saat ini dari ketiga ini kita mengkerucut kepada infrastructure as a service. Jadi di sini kenapa cloud infrastruktur itu perlu? Karena untuk mengeliminasi ke pengeluaran besar server. Lalu juga kita bisa menyediakan on demand kebutuhan ke depan. Yang ketiga rapid deployment itu untuk solusi-solusi yang muncul pada waktu kebutuhan di dalam perusahaan itu sendiri, khususnya manufaktur. Lalu support innovation juga. Jadi kita bahkan kita sebagai cloud service provider untuk infrastructure as a service kita bisa partnership dengan para pelaku industri IoT, para pelaku industri software company untuk bisa mengakomodir inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Yang terakhir adalah mengurangi kompleksitas operasional. Jadi di sini karena kita yang memanage infrastruktur untuk kebutuhan perusahaan, jadi perusahaan bisa fokus dengan bisnisnya sendiri. Oke, kita bisa lihat di sini data cloud-nya, manufacturing cloud adopsi di dunia itu udah 37% efektifnya. Lalu 80% itu mereka akan melakukan investment cloud di dunia. Lalu ada growing demand untuk integrated digital solution. Lalu terakhir, udah mulai meningkat adopsi IoT dan AI workloads, gitu. Nah, di sini tentang infrastructure as a service. Jadi, Ion Cloud akan bermain di areanya infrastructure as a service. Jadi, apa itu infrastructure as a service? Itu sebenarnya infrastructure as a service itu menggabungkan data center, server, network storage, virtualisasi semua jadi satu, kita yang manage. Kita siapkan platform website self-service untuk customer yang ingin melakukan adopsi cloud di awal. Atau bisa kita lakukan kerjasama, misalkan ada termnya 1 tahun atau 2 tahun. Dan di infrastructure as a service, sudah pasti kita, Ion Network, selaku cloud service provider, itu akan memanage mulai dari networking, storage, server, sampai virtualization-nya. Jadi ini area di mana kita akan maintain untuk kebutuhan perusahaan. Lalu yang di atasnya OS, middleware, runtime, data aplikasi itu di-manage oleh user. Jadi di sini tergantung dari kebutuhan manufaktur. Oke, sekarang kita introducing Ion Cloud ya. Jadi di sini Ion Cloud itu siapa sih? Jadi saya tadi menjelaskan tentang latar belakang tentang cloud. Ion Cloud adalah salah satu nantinya akan menjadi distributed cloud infrastructure solusi, di mana kita merupakan salah satu anak dari perusahaan internet service provider yaitu Ion Network.
dengan backbone internet dari ujung Sumatera sampai ke Bali. Oke. Ini ION backbone existing. Lalu di sini backbone plan kita 2025 sampai 2029. Oke. Lalu di sini ION Cloud targetnya siapa aja? Nah, di sini bisa macam-macam. Nanti kita ke depan di tahun 2025 marketnya adalah bisa dari enterprise atau government. Yang kedua startup. Jadi pelaku startup yang punya solusi, inovasi, tapi tidak ingin mengeluarkan capital expense semacam server atau network atau data center sekalipun, itu juga bisa kerjasama dengan kita. Lalu SMB, ini small business, kita juga support. Jadi ada UMKM yang ingin mendigitalkan proses bisnisnya, bekerja sama dengan digital aplikasi, yang mana digital aplikasi ini membutuhkan infrastruktur cloud, kita bisa mengakomodir itu. IT profesional ini bisa freelance, bisa programmer, bisa developer, bisa even IT DevOps untuk testing dan develop kebutuhan mereka. Jadi ini bisa dilakukan, cloud kita bisa dilakukan oleh selevel perusahaan sampai level personal. Lalu educational institusi, ini kampus-kampus, universitas, sekolah yang membutuhkan IT infrastruktur, yang mungkin untuk kebutuhan edukasi, membangun aplikasi segala macam di atas server, tapi mereka tidak mengeluarkan expense yang mahal untuk beli server, bisa melakukan oleh kita. Lalu ada software company, ini software company yang ingin kerjasama dengan kita untuk adopsi cloud ke depannya. Lalu ada terakhir manufacturing, which is sekarang kita berada di manufacturing, di mana manufacturing pun sudah berjalan ke arah digital hub. Jadi ION Cloud akan bisa mengakomodir kebutuhan manufaktur di tahun depan. Oke, solusi kita di 2025 itu apa aja? Solusi 2025 itu kita ada compute service atau bahasanya server. Jadi CPU, memori itu kita akan rilis. Jadi nanti bisa sesuai kebutuhan vCPU, RAM. Lalu storage service-nya kita block storage, kita akan lakukan block storage. Jadi kebutuhannya berapa giga, berapa puluh giga, berapa ratus giga, kita siap. Lalu ada S3 object storage, di sini harga kompetitif ya. Jadi kita karena selaku pelaku backbone network, salah satu terbesar di Indonesia, jadi network no issue. Jadi S3 object storage juga kita akan sediakan, lalu file storage system juga kita akan sediakan. Yang terakhir adalah networking services, kita software defined networking, load balancer as a service, sama direct connectivity option juga kita tawarkan. Oke, lalu apa sih yang kita lakukan nanti setelah launching? Untuk di industri manufaktur itu kita ada 3 target excellence yang kita canangkan ya. Yang pertama adalah production system support, itu infrastructure for mass deployment. Jadi kalau yang tadinya di on-premise mau coba adopsi cloud, kita bisa. Flexible resource allocation, which is itu berguna nanti kalau kita bisa maintain semacam alokasi resource ya. Lalu real time data processing capability, kita akan show monitor real time untuk customer penggunaan usage-nya. Lalu IoT data analytic, jadi edge computing support, kita support solusi-solusi edge computing. Lalu kita support juga IoT data ingestion infrastructure sama analytic workload optimization. Yang terakhir kita bisa juga partner solution support, jadi partner marketplace platform. Kita selaku pemain lokal cloud di data center milik kita sendiri. Jadi kita memiliki data center, kita memiliki backbone internet, kita akan bangun cloud sendiri di data center kita sendiri. Jadi sesuai regulasi pemerintah. Jika regulasi pemerintah mengharuskan data berada di dalam Indonesia, data center kita berada di Jakarta, next-nya Surabaya,
lalu Bali. Jadi kita ada 3 zona targetnya. Di sini bisa kita kerjasama khususnya untuk development dan testing environment untuk solusi-solusi edge computing atau IoT atau software-software company yang ingin masuk ke industri khususnya manufaktur. Oke, di sini ada partnership ekosistemnya. Di sini kita bisa kerjasama dengan manufacturing software provider. Mungkin saya juga lihat di sana juga ada pelaku software manufacturing, misalkan ERP ya. Lalu ada IoT solution provider, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga provider-provider IoT udah banyak untuk kebutuhan manufaktur. Lalu kita nextnya ada AI solution provider. Jadi kita rencana ini masuk ke roadmap kita. Kalau jika ada permintaan AI, kita bisa mengakomodir itu. Tahun depan itu akan masuk ke roadmap kita di nomor sekian. Jadi ketika pasar AI butuh, kita akan langsung majukan ke depan, gitu. Karena apa? Karena mesin AI beda dengan mesin general purpose pada umumnya ya. Jadi kalau komputasi pada umumnya itu general purpose, itu server CPU biasa, server enterprise. Tapi ketika udah masuk ke AI, kita butuh GPU khusus untuk mengakomodir komputasinya AI. Lalu sistem integrator, ini jika ada perusahaan sistem integrator yang ingin bekerja sama dengan kita, jadi migrasi dari cloud satu ke cloud yang lain, juga kita open. Tapi sebenarnya kita juga punya service untuk cloud to cloud atau on-premise to cloud. Industri consultant pun kita open, misalkan manufaktur punya konsultan sendiri untuk roadmap customer perusahaannya. Jadi perusahaan customer yang ingin roadmapnya ke arah digital, kita bisa kerjasama untuk mengakomodir kebutuhan infrastruktur as a service. Oke, sekarang cloud implementation. Cloud implementation-nya bagaimana sih? Jadi pendekatan cloud implementation-nya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama kali itu adalah cloud self-service portal. Di sini bisa dilakukan nanti secara personal, jadi per individu kita register, biasa isi form ya, nama, perusahaan, segala macam, email, daftar, lalu setup payment-nya, bahkan payment-nya nanti bisa kita buat semudah mungkin, bisa melalui QRIS, GoPay, ShopeePay, bisa payment-nya yang umum dilakukan. Jadi payment-nya upload deposit sekian ratus ribu untuk menggunakan service-service cloud-nya kita. Dari registrasi yang mudah, kita juga bisa ngelihat resource management yang mudah. Jadi kita bisa atur CPU, memory, storage, services, itu bisa langsung lewat cloud website untuk khusus customer yang akan register. Service katalog juga kita akan sediakan, supportnya kita ada knowledge base, FNQ, dan helpdesk service. Jadi di situ bisa self service. Ini pertama dilakukan ketika mau adopsi cloud secara inisial. Lalu bisa nggak perusahaan bekerja sama untuk adopsi cloud? Bisa, yaitu bisa on premise to cloud atau cloud to cloud. Oke, di sini pertama kita mulai dari on premise to cloud. Dari on premise to cloud ini pertama kita akan lakukan assessment dulu. Jadi on premise itu adalah data center bapak-bapak, ibu-ibu atau perusahaan ya yang kita sebutnya legacy system. Jadi on premise to cloud pertama dari discovery dan assessment, infrastructure assessment, business impact analisisnya apa kita lakukan, lalu evaluasi readiness-nya apa gitu ya. Nah, kedua planningnya apa, strateginya. Nah, dalam strategi migrasi dari on-premise ke cloud, kita mengadopsi ada 6R. Oke, 6R itu bisa nanti kita terapkan, bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Technical planning, lalu organization planning juga harus ditentukan di awal. Lalu setelah itu kita lakukan migrasi eksekusi. Jadi eksekusi migrasinya itu pertama piloting dulu biasanya, setelah piloting baru mulai migrasi workload secara bertahap. Lalu terakhir baru ada validasi dan testing kembali.
Jadi kita pastikan adopsi cloud dari on-premise ke cloud itu tidak mengganggu operasional bisnis saat ini. Jadi sebisa mungkin kita akan lakukan perencanaan yang matang sebelum kita lakukan migrasi. Yang kedua, cloud to cloud itu sama. Jadi misalkan perusahaan memakai di cloud A, lalu ingin migrasi ke cloud kita, atau mungkin pengen punya dua cloud yang berbeda, itu pun bisa. Jadi pertama kita assessment dulu, kita lihat analisa cloud yang dipakai, lalu service mappingnya apa aja nih. Jadi di cloud yang sebelah, misalkan pakai servicenya A, B, sama C, ya sudah. Kalau kita punya A, B, sama C, kita bisa langsung mapping. Lalu strategi dan planningnya apa? Ini service to service mapping, technical planning, dan transfer strategi. Langsung terakhir adalah eksekusi migrasinya. Jadi dari migrasi ini kita bisa service migration, performance optimization, sama operational handover. Jadi pastikan nanti pada ketika setelah migrasi antar cloud itu kita sudah melakukan operational handover. Oke, ini masih draft. Nanti launchingnya tahun depan ya. Jadi ini masih draft bahwa Ion Cloud pricing itu ada dua. Satu PSU Go. PSU Go itu enaknya adalah nggak ada upfront commitment. Jadi bayar sesuai resource yang dipakai. Lalu per hour billing. Lalu scalingnya fleksibel. Kalau yang kedua, reserve instance ini license, bukan license, kontrak berjangka, jadi dari 1 tahun sampai ke 3 tahun. Dan di sini akan ada dari kita itu diskon untuk 1 tahun sampai 3 tahun, tapi nanti resminya pas launching. Lalu capacity reservation, jadi capacity reservation artinya ketika sudah pakai reserve instance, sudah pasti kapasitas kita reserve. Kenapa? Karena payment dilakukan di awal untuk men-reserve kapasitas kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, billingnya sudah pasti bisa diprediksi. Jadi misalkan kebutuhannya dalam 1 tahun butuh 50 VM dengan spek masing-masing tertera, kita akan siapkan, kita reserve buat perusahaan itu, sehingga dalam 1 tahun sudah kelihatan billingnya, operasionalnya dalam 1 tahun angkanya di berapa. Maka dari itu, dari dua pricing ini, saya kategorikan bahwa untuk PSU Go itu cocok untuk workload yang variabel, yang berubah-ubah, yang dinamis. Lalu testing environment, testing development, atau juga short term project jangka pendek atau POC, atau initial cloud adoption. Jadi untuk masih mau coba-coba apa sih cloud, emang cloud bisa apa dengan aplikasi yang saya punya, itu bisa menggunakan PSU Go. Easy, register, deposit sekian, langsung bisa gunakan services cloud kita. Yang kedua, reserve instance. Di sini reserve instance di sini ada production workloads. Jadi artinya ini kita sudah meetingkan bahwa butuh sekian VM dan kita sudah reserve untuk kebutuhan customer. Lalu sudah steady, jadi speknya sudah jelas. Long term project, jadi cocok buat project-project jangka panjang. Dan terakhir itu prediksinya sesuai. Jadi misalkan dalam 1 tahun kebutuhan resource naik misalkan 20%, kita akan reserve CPU atau memori yang dibutuhkan nanti untuk server-servernya customer. Oke. Faktor key success faktornya apa aja? Jadi pertama, planning itu udah harus pasti ya. Jadi ketika adopsi cloud, khususnya untuk jangka panjang 1 tahun atau 3 tahun, itu kita harus punya clear strateginya bagaimana. Lalu kedua, detail documentation, udah pasti kita dokumentasikan. Kolaborasi dengan partner atau customer untuk mendokumentasikan rencana adopsi cloud. Yang ketiga, kita akan lakukan risk assessment. Dari situ masuk ke execution. Dari execution kita ada project manajemennya, ada regular testing sama change management. Lalu terakhir support, ini ada technical support, training program, dan kita continuous monitoring. Di sini berlaku secara general untuk adopsi cloud. Jadi adopsi cloud bisa mandiri, bisa menggunakan edit service kita untuk migrasi,
atau bisa menggunakan edit service dari pihak third party. Misalkan customer memiliki partner yang khusus bagian services cloud, kita bisa kerjasama di situ. Oke, thank you. Sekian singkatnya, terima kasih. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia tadi yang dibawakan oleh Bapak Aldi ya. Mungkin dari pendengar sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya atau mau ditanya? Yang mana nih? Nanti bagi siapa aja yang bertanya akan mendapatkan souvenir dari kita. Ada yang mau bertanya mungkin mbak-mbaknya, Ibu? Apa mau ditanya nih? Oh, boleh. Tanya. Langsung aja kan? Oke, saya mau nanya Mas. Ya. Tadi salvo ke slide-nya sih yang di pojok kiri atas. Oh, itu ya? kan ada Ion X Komit KB ya. Komit KB Oh, ini iya. kan komunitas IT di Karawang ya. Iya, betul. Oh, berarti dari Ion ini udah kerja sama Komit KB atau gimana ya? Kita akan, kebetulan minggu ini kita mau ada kerjasama dengan Komit KB untuk acara bersama Komit KB. Oh, oke. Jadi ini komitmen kita juga untuk masuk semua industri, khususnya kalangan IT di Karawang Bekasi, kita guide juga gitu. Oke. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Oke, itu tadi yang terkait AI ya, Pak ya. Kalau boleh tahu tuh biasanya pain point dari si company manufacturer ini untuk mereka mengimplementasikan AI itu apa ya biasanya? Di sini yang saya lihat itu pertama kebutuhan machine learning-nya ya. Jadi infrastrukturnya, karena infrastruktur mesinnya itu kan harganya nggak murah ya. Nah, kita rencana dalam roadmap itu kita mau ada di tahun depan itu GPU as a service. Jadi ketika pelaku industri AI ingin develop softwarenya, atau ada istilah sekarang kalau di manufaktur AIoT ya, itu kita bisa bantu untuk mengakomodir software mereka di develop untuk bisa diterima di pasar. Jadi kita akan coba jembatani itu, yang pasti nanti kita akan kerjasama, udah pasti ya pelaku AI yang sudah tahu ya, ada Nvidia, itu kita akan mulai pelan-pelan untuk mengakomodir AI itu, karena emang untuk kebutuhan AI infrastrukturnya itu sangat mahal. Jadi kita akan coba jembatani itu, karena sistem kita ini dibuat bikin sendiri dari tim. Kita bangun agnostik, jadi artinya perangkat kita tidak mengikat ke satu brand, kita multi brand. Jadi misalkan ada pelaku AI, industri, manufaktur yang ingin bekerja sama dengan kita, bisa kita lakukan itu gitu di tahun depan. Oke, ya, ada lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Atau pertanyaan dari saya? Nah, pertanyaan dari Bapak. Oke, ya. Mungkin kalau waktu Cukup ya. Oke, kami dari penyelenggara Pak ingin menanyakan, mungkin ada kesan dan pesan untuk Ion Network mengikuti acara di Manufacturing Indonesia Series, khususnya di booth kita, di booth Aptiknas. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Ion Network terkait dengan keikutsertaan Ion Network sebagai pembicara di event kali ini Pak, silakan. Oke, ini pesannya? Ya. Oke. Ya, ya semoga dengan adanya Manufacturing Digital Hub ya, kita sama-sama kerjasama, kita sama-sama saling bahu-membahu untuk membangun sebuah digital industri, di mana digital industri ini salah satu bagian dari roda ekonomi negara kita. Apalagi arahan dari pemerintah juga sudah jelas, kita arahnya adalah menuju Indonesia Emas ya. Jadi kita harus bisa bersaing dengan global. Maka dengan itu kita sebagai perusahaan internet di awal, kita mulai berevolusi, bertransformasi menjadi perusahaan data center colocation, dan terakhir kita menjadi
cloud. Di tahun ini kita udah mencanangkan cloud ya. Jadi cloud yang sudah biasa dikenal produk luar seperti AWS, GCP, dan Azure, kita sebagai pemain lokal juga ingin terjun di dalam cloud untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perusahaan-perusahaan, khususnya di manufaktur, agar bisa comply dengan regulasinya perusahaan. Regulasinya pemerintah ya. Jadi mungkin ada regulasi pemerintah di mana data harus ada di Indonesia, data center cloud kita ada di Indonesia, tidak berada di luar. Jadi kita pastikan tidak ada data center di luar Indonesia, jadi kita comply dengan regulasi undang-undang pemerintah. Oke, itu dia materi yang sudah diberikan oleh Bapak Aldi Hakim dari Ion Network, sangat luar biasa, sangat komplit sekali ya Pak. Jadi menurut saya juga pertanyaannya sudah terjawab di slide awal sampai akhir semua gitu. Oke. Sekali lagi untuk Bapak Aldi kita berikan aplaus. Terima kasih banyak.